Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Olivia dengan NIM 251102431054. Di sini saya ingin menjelaskan ulang tentang sejarah perkembangan bahasa. Pada zaman dahulu ada kelompok bangsa di Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Mereka kemudian berpindah ke berbagai daerah termasuk wilayah Indonesia. Karena kelompok-kelompok itu hidup terpisah, bahasa mereka berkembang berbeda-beda sesuai budaya masing-masing. Dari perkembangan tersebut muncul berbagai bahasa daerah. Salah satu bahasa yang berkembang luas adalah bahasa Melayu, yang mudah dipelajari dan digunakan sebagai bahasa pergaulan dan perdagangan. Akhirnya, bahasa Melayu dipilih dan berkembang menjadi bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengembang bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti bunyi tersebut kemudian berkembang menjadi kata-kata sederhana. Kata ini digunakan untuk menyebut benda, tempat, atau kegiatan yang sering mereka lakukan. Lama-kelamaan, manusia mulai menyusun kata menjadi kalimat sehingga komunikasi menjadi lebih jelas dan terarah. Setelah manusia mengenal kehidupan masyarakat yang lebih teratur, bahasa juga semakin berkembang. Setiap kelompok manusia memiliki bahasa berbeda karena mereka tinggal di wilayah yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Dari sini muncullah berbagai macam bahasa di dunia. Bahasa menjadi bagian penting dari kebudayaan suatu masyarakat karena bahasa digunakan untuk menyampaikan pengetahuan adat istiadat dan pengalaman hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkembangan bahasa semakin pesat setelah manusia menemukan tulisan. Dengan adanya tulisan bahasa tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dapat dicatat dan disimpan. Hal ini membuat pengetahuan tidak mudah hilang dan dapat dipelajari oleh orang hilang dan dapat dipelajari oleh orang lain. Bahasa tulis juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di zaman modern, perkembangan bahasa semakin cepat karena adanya teknologi seperti televisi, internet, dan media sosial. Orang-orang berbagai daerah dan negara dapat berkomunikasi dengan mudah. Bahasa juga terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Banyak kata baru yang muncul, terutama dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa dari satu negara juga dapat mempengaruhi bahasa negara lain. Dengan demikian, bahasa yang berkembang dari bentuk yang sangat sederhana menjadi sistem komunikasi sangat kompleks. Bahasa terus mengubah karena dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan perkembangan teknologi. Bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanpa bahasa manusia akan sulit berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian, tanggapan terhadap pemahaman yang telah saya pelajari. Setelah mempelajari tentang sejarah perkembangan, saya menjadi lebih memahami bahwa bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan dari kehidupan sosial dan budaya manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, pengalaman kepada orang lain. Saya juga menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari proses perkembangan yang sangat panjang. Bahasa tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang sedikit demi sedikit sejak zaman manusia purba hingga sekarang. Hal ini membuat saya lebih menghargai bahasa yang saya gunakan setiap hari, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan bahasa dengan baik dan agar komunikasi menjadi
lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pembelajaran tentang cara bahasa juga membuat saya mengerti bahwa setiap bahasa memiliki nilai budaya yang penting. Bahasa menunjukkan identitas suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Jika bahasa tidak dijaga dan dilestarikan, maka budaya tersebut bisa hilang. Terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.